آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Kita sudah sampai pada hari kedua dalam mempelajari salah satu dari ilmu syar'iyah, yaitu ilmu tajwid, yang mana dikatakan bahwasanya ilmu tajwid adalah asghar al-ulum syar'iyah. Jadi bagian terkecil dari ilmu syar'iyah. Kenapa? Karena dia hanya mempelajari huruf-huruf katanya. Jadi karena dia sangat-sangat berkaitan dengan huruf-huruf hijaiyah. Di sini insyaallah kemarin kita sudah mempelajari tentang Ibnu Jazari. Dan di sini ada daftar hadis peserta. Dan manhaj kita adalah nanti mungkin ada nama-nama yang dipanggil. Kemudian nanti ketika waktunya dia harus menjawab pertanyaan. Sekaligus juga dia nanti ketika waktu kita alokasi waktu untuk membaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran. Yang pertama, tetap semangat dan istiqomah. Ikhwan, tetap semangat dan istiqomah. Ikhwan, tetap semangat dan istiqomah. Baik, sebelum kita ke hal yang baru, saya ingin bertanya kepada Ahmad Syauqi. Mana Mas Syauqi? Ki, panggilan apa? Kiki, Aki, apa? Ahmad. Ahmad Ustaz. Ahmad. Ahmad. Kapan dilahirkan Ibnu Jazari? 751. Wafatnya? Langsung pada buka ya, kan? Di rumah kan? Mahal itu. Mat, udah pas, lewat Mat. Pas. Abdurrahman, Mat. Abdurrahman. Ada satu tempat di mana ketika peperangan antara Sultan Bayazid Khan dengan Genghis Khan dimenangkan oleh bukan Genghis Khan, dengan Timur Leng. Kemudian Ibnu Jazari dibawa ke suatu tempat apa itu? Dibawa kemana? Di Ahmad Mbak, apa yang namanya ini banyak yang drama. Ya Ahmad lagi. Hah? Kemarin hadir nggak? Hadir. Nah, nasihat Indonesia. Jadi itu salah satu mungkin bisa jawabannya adalah nasihat. Dua orang pas tuh. Ada kemana? Dibawa Ibnu Jazari? Biar ada yang tahu maksud nahar itu nahar apa? Sungai apa? Sidaria dan Abu Daria. Kalau dulunya Sihon dan Jihun. Itu terletak di negara mana? Iran, selatan Iran. Kemana? Baik. Berikutnya Ahmad Ramdhani. Mana? Panggil siapa? Ahmad Dhani. Apa? Ramdhani ya. Ramdhani dari mana asal? Terima kasih ya. KPJ ya berarti. KMB. Coba sebutkan minimal 5 aja mu'alafatnya Ibnu Jazari. Silakan. Tiga orang pas. Gimana nih? Kita lanjutin nggak? Saya memberikan kesempatan sekali lagi. Satu orang ini bisa menyelamatkan kita semua. Kita bisa nambah yang baru. Sebutkan sejarah Ibnu Jazari dari awal sampai akhir. Ya minimal 70%-nya lah sudah tersebut. Satu orang, kalau misalkan dia benar, kita lanjut. Kalau misalkan dia benar, mohon maaf, kita ulang.
Siapakah yang akan dikasih waktu 5 menit. Kita tidak akan lanjut nih. Nunggu sampai ada yang bisa. Silahkan. Namanya siapa? Asriza. Asriza dari mana? So? Dari Sumatera. Dari Sumatera mana? Dari Medan. Dari Medan ya. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Ibnu Jazari, nama asli beliau ialah Muhammad bin Ali bin Yusuf. Kemudian nisbah Jazari itu dinisbahkan kepada nenek moyang beliau. Kemudian beliau lahir itu tepatnya pada 25 Ramadan di Dimashq, Asimah Syria, pada tahun 751. Kemudian beliau khatam Al-Quran, hafid. Umur beliau itu ketika itu 13 tahun, kemudian menjadi imam. Umur beliau 14 tahun. Setelah itu beliau belajar ilmu fikih. Bukan, beliau belajar qiraah. Salah satu syekhnya ialah Syekh Muhammad bin Ahmad Ibn Liban. Kemudian belajar fikih. Syekhnya itu adalah Abdurrahim Al-Asnawi, wa fi riwayat ukhra Al-Asnawi. Kemudian beliau ketika itu ada seorang laki-laki dari Syiddatul Hub fi Talab al-Ilm, khasatan fi tajwid, wala na'rifuhu min huwa. Kemudian beliau karena keterbatasan biaya mungkin datang ke Hijaz. Akhirnya Syekh Jazari datang ke Turki. Pertama beliau itu datang ke Makkah, kemudian lewat melalui Suez, kemudian sampai ke Sinai, dari Sinai ke Qahira, dari Qahira ke Alexandria, Iskandaria, kemudian baru ke Turki, tepatnya di Madinah Bursa. Setelah itu beliau di sana mungkin sangat lama sekali, di situ disebutkan Ridatul Sini. Kemudian sempat beliau mengarang kitabnya yaitu An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Setelah itu terjadi perperangan di antara Timur Leng bersama Bayezid Khan. Akhirnya kemudian menang dan Syekh Jazari
diciduk dan ditangkap. Itu bahasa sekarang. Kita ditangkap, kemudian misalnya beliau ditahan. Sorry. Sebelumnya, ketika beliau sampai di Turki, beliau dimuliakan oleh Sultan Beyazıt. Kemudian beliau katakan, sebelum saya mengajari sesuatu orang di sini, antum harus mengajar saya di sini. Barakallahu fiik. Biar Allahu Akbar. Mana panitia? Tolong ini ya, tulis dia nanti tentang emas 1 poin. Baik. Karena saudara Farizal Farizal salah nulis kayaknya. Farizal ada juga. Farizal sudah kasih buat. Oh ini Farizal aja ya. Jadi seperti itu sebagai bentuk pelajaran. Jadi makanya kenapa kita sengaja daurah ini itu selang-seling. Jadi nggak hari Senin, kemudian Selasa, kemudian Rabu. Kenapa? Karena 1 hari itu sengaja dikosongkan supaya pada baca di rumah. Karena belajar tajwid, belajar Al-Quran itu bukan hal yang mudah. Ini mungkin masih di awal-awal. Kalau di awal-awal aja udah seperti ini, maksudnya mengabaikan. Gimana nanti ke sana? Gimana semakin ke sana semakin banyak nanti semakin berat. Nah seperti itu. Sebetulnya daurah ini intensif itu full itu 1 bulan. Makanya di sana ketika di awal itu kalau misalkan memang nanti kira-kira banyak kegiatan di bulan Februari ini atau bulan Maret nanti lebih baik mundur saja, ganti nanti biar nanti ada orang yang lebih serius dia masuk. Karena kenapa? Karena ini 1 bulan itu kalau misalkan memang benar harus fokus gitu, harus fokus. Karena kalau nggak fokus itu susah. Kita ini kalau misalkan mau corona dengan madrasah-madrasah yang ada di Azhar, kebetulan saya pernah menjadi salah satu tenaga pengajar di Ma'had Azhari di Giza. Jadi mereka belajar tajwid itu buat Tuhfatul Atfal dan Jazariyah saja gitu. Dia nggak cuma 1 bulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun, 1 tahun 2 tahun. Jadi muqarrar di madrasahnya itu 1 tahun 2 tahun. Nah sekarang muqarrar yang bertahun-tahun itu kita ringkas dalam waktu 1 bulan. Jadi 1 bulan mengetahui dari awal sampai akhir, insya Allah 1 riwayat hafz. Makanya di sana memang harus fokus gitu. Memang harus benar-benar diluangkan waktu itu memang untuk Al-Quran. Sebagian besarnya, bukan berarti seluruhnya harus, tidak sebagian besarnya. Kalau ada aktivitas yang lain silakan aktivitas, cuma nanti muqarrar dipertimbangkan lagi. Supaya kita semua nanti lebih baik daripada daurah yang sebelumnya. Daurah sebelumnya hanya menghasilkan beberapa saja. Nah, di sini mungkin lebih banyak lagi, dan semakin banyak itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu tidak akan capai melainkan yang kesungguhan. Baik, sekarang kita akan langsung ke matan. Silakan buka matannya masing-masing. Kita akan langsung menghafal. Pertamanya saya akan membaca, antum mengikuti, atau antum mengikuti. Kemudian setelah itu kita lihat di akhir nanti ada yang sudah hafal, yang langsung hafal. Nah, 1 poin lagi buat dia. Nanti insya Allah ini untuk penghargaan, nanti untuk peserta terbaik di akhir. Dan dia dipromosikan untuk sesuatu yang insya Allah berguna. Perhatikan kematannya masing-masing. Al-Manzumah Al-Jazariyah atau Al-Manzumah Al-Muqaddimah. Yaqulu raji afwi rabbin sami'i. Silakan. Yaqulu raji afwi rabbin sami'i. Muhammad bin